Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hikmah Wahyu Dalimunte dari Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya, Angkatan 2018, Kampus Palembang. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah preparasi batubara dengan dosen pengampu Bapak Alek Al-Hadi, STMT. Baik, kita langsung masuk saja ke whiteboard yang telah saya sediakan. Nah, di sini ada soal yang telah diberikan oleh Pak Alek. Ialah suatu perusahaan pertambangan batubara memiliki rencana membangun coal washing plant dengan kapasitas 3.000 ton per jam. Kebutuhan air untuk pencucian batubara tersebut sepertiga dari jumlah kapasitas pencucian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan solid dalam air hasil pencucian sebanyak 5,5%. Nah, sebelum itu, mari kita buat diketahui terlebih dahulu. Jadi diketahuinya ialah ukuran partikel atau D itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 6 meter. Ini sudah diketahui di soal. Viskositas air juga 1,31 kali 10 pangkat 6. Dan berat jenis solid juga diketahui di soal, dia 3 gram per cm per pangkat 3. Kita rubah dulu ke dalam satuan kilogram per meter pangkat 3 menjadi 3000. Nah, untuk lebar kolam dan kedalaman ini kita asumsikan saja ialah lebar kolam sebesar 11 meter dan kedalaman 10 meter. Persen solid ini merupakan angka desimal dari 5,5%, ialah 0,055. Untuk persen air itu merupakan 100% dari pengurangan solid. Jadi untuk mencari persen air ialah 100% dikurang solid yang diketahui 5,5%. Jadi 94,5%. Kalau dijadikan desimal ialah 0,945. Untuk kebutuhan air itu ialah sepertiga dari jumlah kapasitas pencucian dikali kapasitas 3.000 ton per jam, ialah menjadi 1.000. Nah, yang ini ialah yang ditanya, ada 1-14 soal. Baik, langsung saja kita tanpa basa-basi, kita akan menjawab soal-soal tersebut dari 1-14. Yang pertama ialah berat padatan. Nah, berat padatan itu ya teman-teman, rumusnya ialah solid dikali kimit. Nah, kimit ini merupakan kebutuhan air dikali berat solid. Maaf ya teman-teman kalau tulisannya tidak terlalu bagus karena ini menggunakan mouse. Jadi solid tadi diketahui bahwa nilainya 0,055 dikali kimit. Kimit tadi sudah diketahui bahwa ialah sebesar 1000 kali 1000 dikali berat solid, berat jenis solid ya teman-teman. Berat jenis solid itu ya 3000. Ini kenapa dirubah terlebih dahulu dengan kilogram meter per pangkat 3? Karena dari soalnya itu diinginkan berapa datanya per meter pangkat 3. Karena itu dirubah dulu terlebih dahulu teman-teman. Dari yang dihitung bahwa nilainya itu ialah 165.000 kilogram per jam. Sepertinya kita harus mengganti laptop kita ya teman-teman menjadi untuk efektif biar mempermudah. Nah, kita sudah dapat nih nomor 1. Kita masukkan saja dulu nilai kita di sini agar mempermudah kita untuk kedepannya. Karena dari soal 1 sampai soal 14 itu sangat berhubungan. Agar tidak lupa, maka kita ketik. Nah, nilai berat padatan ialah 165.000 kg per jam. Jadi kita hapus dulu sebelumnya, kita langsung masuk ke 2. Nah, berat air itu sama sih rumusnya dengan berat padatan. Tapi membedakan yang dicari itu air bukan padatan. Jadi rumusnya itu ialah air dikali kimit dikali berat jenis air. Coba ya.
biji air. Nah, bahwa berat jenis air itu bisa 1 gram per centimeter pangkat 3 atau menjadi 1000 kg per meter pangkat 3. Hasilnya sama saja, Kak. Hanya yang membedakan ialah satuan. Air tadi sudah diketahui bahwa nilai air ialah 0,945. Kita masukkan 0,945 dikali Q tetap sama 1000 dikali berat jenis air itu 1000. Dari penghitungan ini nilai yang kita dapat ialah 945.000 kilogram per jam. Sama kayak nomor 1 tadi, kita masukkan nilainya agar tidak lupa. Nilainya 945.000 kilogram per jam. Kita hapus dulu terlebih dahulu. Baik, untuk soal nomor 3 yang ditanya itu ialah volume padatan. Nah, volume padatan ini ya teman-teman, rumusnya itu berat solid. Nah, berat solid ini bukan berat jenis solid ya teman-teman, tapi berat nilai dari nomor 1 tadi, yaitu 165.000 ini. Berbeda dengan berat jenis. Dibagi rho solid. Kita buat dibagi rho solid dikali 3.600. Nah, kalau ada yang nanya, kenapa dikali 3.600? Karena volume padatan ini yang diminta ialah satuannya per detik. Sedangkan yang kita ketahui awalnya itu jam. Jadi jam per detik itu sebesar 3.600 detik, teman-teman. Jadi begitu. Kita langsung masukkan saja nilainya. 165.000 dibagi rho solidnya berapa teman-teman? Rho solidnya itu sebesar 3.000 kg. 3.000 dikali 3.600. Nah, dari perhitungan yang saya dapatkan di kalkulator, nilainya ialah 0,0152 meter pangkat 3 per second ya, atau detik. Jadi kita masukkan dulu ke kita masukkan dulu ke sini agar tidak lupa nilainya. 0,0152 meter pangkat 3 per second atau detik lah kita buat. Nah, untuk nomor 3 sudah kita dapatkan, langsung saja ke nomor 4. Sebenarnya nomor 1 itu rumusnya sama dengan nomor 2, yang membedakan material. Begitupun juga dengan nomor 3 nomor 4. Rumusnya tetap sama, yang membedakannya ialah materialnya. Jadi kita hapus sedikit karena tidak ada yang terlalu signifikan berbedanya, biar tidak repot. Ini berat air. Nah, berat air ini bukan berat jenis sama seperti tadi, ialah nilai dari nomor 2 ini dikali rho air. Nilainya 945.000 dibagi rho air kan sudah ketentuan ialah 1000 kg per meter pangkat 3 dikali 3.600. Nilai yang didapatkan dari hasil ini ialah 0,2625 meter pangkat 3 per detik. Begitu teman-teman. Kita masukkan saja 0,2625
meter pangkat 3 per detik. Oke. Langsung ke soal berikutnya, ke nomor 5. Soal nomor 5 ialah total volume. Total volume itu ya di mana-mana kalau namanya total pasti jumlah keseluruhan yang diketahui. Nah, yang ditanya ialah volume. Berarti total volume merupakan tambahan dari volume padatan dan volume air, teman-teman. Langsung saja kita masukkan nilainya. Di sini sudah kita ketik. Nilainya itu volume padatan untuk total ya. Total tambah saja T. Total volume ialah 0,0152 ditambah 0,2625. Ini kita kurung, tadi lupa ngasih satuan, jadi kan sama saja kan, per sekon atau detik. Totalnya ialah 0,2777 liter ketiga per detik, teman-teman. Kita masukkan, karena seperti yang saya katakan tadi, nilai dari atas nomor 1 sampai nomor terakhir itu sangat berhubungan. Jadi jangan sampai tidak dimasukkan agar tidak kelupaan, teman-teman. 0,277 3 per detik. Kita hapus dulu terlebih dahulu. Langsung ke nomor 6. Nah, nomor 6 itu yang dicari kecepatan pengendapan. Rumus kecepatan pengendapan itu atau simbolnya itu ialah V, teman-teman. Nah, rumus kecepatan pengendapan itu ialah G. G di sini merupakan gravitasi dikali D. D sini sudah diketahui ya, teman-teman. 2 kali 10 pangkat 6 dikali, ini titik ini kali ya, teman-teman, biar nggak repot sih, biar volume itu nggak terlalu banyak, dikali rho solid dikurang rho air dibagi 18. Ini sudah ketentuan ya, teman-teman. 18 ini dari rumusnya dikali viskositas. Nah, maaf ya, teman-teman, bisa dianggap ini viskositas. Jadi nilai G itu ialah 9,8 dikali D kuadrat 2 kali 10 pangkat min 6 pangkat 2 kurang 3000 kurang 1000. Oke, untuk bawahnya kita bagi 18 dikali viskositasnya sudah diketahui ialah sebesar 1,31 kali 10. Hasilnya ialah 3,32 dikali 10 pangkat min 3, atau bisa kita bulatkan menjadi 0,0033 meter per sekon. Nah, udah dapat nih rumus kecepatannya. Jadi kita masukkan saja agar tidak lupa. 0,0033 meter per detik. Oke, nomor 6 sudah kita dapatkan, maka langsung saja kita ke nomor berikutnya. Kita hapus dulu. Nah, langsung ke nomor 7. Nomor 7 ialah luas kolam pengendapan. Nah, luas kolam pengendapan itu
rumusnya sama dengan Q total dibagi VT. Teman-teman tahu kan VT ini apa? VT merupakan kecepatan pengendapan yang kita cari tadi. Q total ini merupakan total volume seluruhnya. Berarti total volume seluruhnya yang sudah kita dapat ialah sebesar 0,2777 meter pangkat 3 per detik dibagi 0,0033 meter per detik sama dengan 84,15 meter per 2. Oke. 84,15 meter per 2. Udah, sekarang langsung ke nomor 8. Nomor 8. Tadi sudah kita asumsikan bahwa kedalaman dan lebar kolam itu kita asumsikan kedalaman sebesar 10 dan lebar kolam sebesar 11. Untuk mencari nomor 8, nah kita buat ya, Q totalnya itu sebesar 1000. Rho solid itu sebesar 3000. Rho air itu sebesar 1000. Viskositas kita buat aja ya di sini ya, soalnya nggak repot buat simbolnya. Ialah sebesar 1,3 kali 10 pangkat 6. Untuk persen solid sebesar 0,055. Persen air ini persen sebesar 0,945. Untuk ukuran itu dimulai dari 2 kali 10 pangkat 6, terus ada lagi 4 kali 10 pangkat 6 dan 6 kali 10 pangkat 6. Untuk kecepatan pengendapan itu ialah dimulai dari 0,032,0. Ini koma ini bukan koma hasilnya, tapi ada jawaban lagi 0,0001 kali 0,0002. Untuk luasnya sudah diketahui ialah 84,15. Jadi untuk mencari panjang kompartemen, cari ini dimensinya ya teman-teman, dari Q total sampai kecepatan pengendapan dan ukuran, persen air, persen solid, viskositas dan air dan solid segala macam-macam. Untuk mencari panjang kompartemen itu ialah luas pengendapan, bukan luas lebar dari kedalaman, tapi luas pengendapan ialah sebesar 84,15. Luas pengendapan mana nih teman-teman? Ini nih, nomor 7. Bagi lebar kolam ialah sebesar 11. Nilainya itu teman-teman, nilainya 8. Langsung saja kita bulatkan 8 nilainya teman-teman. Jadi nomor 8 dimensinya sudah kita tahu ialah 8 beserta alasannya. Alasannya ialah
dimensi pengendapan dibentuk persegi panjang dengan 4 kompartemen. Pilihan dimensi kompartemen berdasarkan persentase pengenapan yang diinginkan. Langsung ke nomor 9. Ketika kita sudah mengetahui dimensi, kita langsung saja masuk ke nomor 9, ialah volume kolam pengendapan. Nah, teman-teman, rumus volume pengendapan itu ialah jumlah kompartemen yang sudah kita buat. Ini sudah kita asumsikan sebesar 4 kompartemen. Ya, kita langsung aja buat rumusnya ya. J ini jumlah ya teman-teman, jumlah biar nggak panjang rumusnya, jumlah kompartemen dikali panjang kompartemen atau dari dimensi kolam pengendapan ini. Jadi sudah kita ketahui bahwa panjang kompartemennya sudah kita cari ialah sebesar 8 dikali B. Ya, B ini merupakan lebar kolam teman-teman, dikali T dikurang 0,5 meter. Kenapa dikurang 0,5 meter? Karena kedalaman tiap-tiap kompartemen itu berkurang 0,5 meter, teman-teman. Jadi itulah kenapa dikurang 0,5 meter. Kita langsung saja masukkan. Ini jumlah kompartemen itu sebesar 4 dikali 8. Lebarnya itu ialah 11. T itu merupakan kedalaman yang sudah kita asumsikan, dikurang 0,5. Dan buat 4 dikali 8 dikali 11 kurung 9,5. Kalau dari perhitungan yang kita dapatkan nilainya sebesar 3.344 meter pangkat 3. 3344 meter pangkat 3. Oke, langsung saja masuk ke nomor 10. Nomor 10 ialah waktu partikel pengendapan. Rumusnya sangat mudah teman-teman, ialah kedalaman dibagi VT atau kecepatan pengendapan teman-teman. Jadi kedalamannya berapa? 10 dibagi VT tadi sudah kita cari ialah 0,0033 meter pangkat meter ya. 3030,303. Kalau kita interpretasikan ke dalam menit itu sebesar 50,50 menit. Kita rubah ke menit aja ya teman-teman biar nilainya itu lebih enak dilihat. Jadi 50,50 menit. Nah, ketika sudah mengetahui volume kolom pengendapan, maka kita langsung saja mencari nilai kecepatan air dalam kolam, teman-teman. Nah, rumus kecepatan air dalam kolam ialah VH sama dengan Q total dibagi A. Ini hampir sama nih dengan rumus yang tadi. Cuman yang membedakan A di sini bukan luas kolam pengendapan, tetapi ialah A di sini merupakan kedalaman dikali lebar kolam. Gitu teman-teman. Q total tadi berapa nih? Ya, Q total tadi ialah total volume seluruhnya ialah sebesar 0,2777 dibagi H kali B. Kedalaman ialah 10 dikali 11 berarti 110. Nilainya sebesar 0,0025 teman-teman. Ini kita buat satuannya meter pangkat 3
per detik. Ini meter pangkat 2, 0,0025 meter per detik. Hapus lagi teman-teman. Langsung ke nomor 12, waktu yang dibutuhkan air untuk melewati kolam. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk melewati kolam itu rumusnya ialah TH sama dengan P dibagi VH. Tadi sudah diketahui kan, VH itu ialah kecepatan air dalam kolam. Tapi P ini apa? P ini merupakan rumus dari jabaran panjang kompartemen dikali kedalaman. Panjang kompartemennya itu berapa teman-teman? Nilai panjang kompartemennya tadi ialah berapa nih? 8. Ini ya, 8. Berarti sama dengan 8 dikali kedalamannya ialah 10 sama 8 meter. Kita masukkan saja nilainya. 80 dibagi 0,0025. Ini meter per detik. Waktu yang dibutuhkan air untuk melewati kolam ialah sebesar 31.688,87 detik. Kita rubah ke menit aja ya teman-teman biar enak dilihat dan tidak terlalu besar nilainya. Besar 5.208,14 menit. 28,14 menit. Kita hapus dulu ya teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke soal 2 terakhir. Nah, di sini ada soal persentase pengendapan. Yang dicari itu ialah persentase pengendapan di sini harus 90 sampai 95%. Berarti untuk nilai yang berada di bawah 90% atau di atas 55% ini tidak memenuhi dari pertanyaannya ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masukkan rumusnya. Jadi rumus persentase pengendapan itu sama dengan waktu yang dibutuhkan, W gitu ya, waktu yang dibutuhkan, bukan harus saja dibagi waktu yang dibutuhkan air untuk keluar. Kita persingkat karena terlalu panjang, ditambah waktu pengendapan. Rumusnya waktu yang dibutuhkan dibagi waktu yang dibutuhkan air untuk keluar ditambah waktu kali pengendapan dikali 100%. Kenapa dikali 100%? Karena yang diminta persentase. Sama dengan waktu yang dibutuhkan tadi berapa? Ya sudah kita cari. Waktu yang dibutuhkan air untuk melewati kolam ialah 528,14 menit. Dibagi waktu yang dibutuhkan air untuk keluar itu berapa? Sama saja seperti yang nomor 12 tadi. 528,14 menit. Cuman waktu pengendapan itu berasal dari mana? Waktu pengendapan itu ialah berasal dari nomor 10. 50,50 menit. Nilainya yang saya sudah cari ialah sebesar 91. Jangan lupa dikali 100 ya. Nilainya sebesar 91. Satu dulu. 91 ,91
91,27%. Nah, ini kita tidak perlu lagi, langsung saja kita masukkan ke nilai yang sini 91,27%. Berarti nilai tersebut sudah memenuhi persentase pengendapan yang harus dilakukan teman-teman. Langsung saja kita hapus. Kita sudah mengetahui persentase pengendapan yang dinilai 91,27%, maka kita harus mencari dulu padatan yang berhasil diendapkan teman-teman, beberapa persen. Nah, langsung saja ya, nilai padatan yang berhasil diendapkan itu rumusnya, kita asumsikan saja hujan per hari. Hujan per hari itu, per day, itu sebesar 2 jam. Ya, sebesar 2 jam. Jadi rumusnya itu sebesar volume solid. Vol dikali 3.600 dikali 2 jam dikali persentase P pengendapan. Volume solidnya berapa tadi? Ini volume solidnya ini. Berarti nomor 3. 0,0152 dikali 3.600 kali 2 dikali 91,27%. Nah, nilainya itu sebesar 99,88 padatan yang hasil diendapkan. Oke. Langsung ke nomor terakhir, waktu pengerukan rentang antara 30 sampai 35 hari. Sama seperti nomor 13, ini diberi rentang waktu selesai 30 sampai 35 hari. Berarti di bawah 30 hari tidak memenuhi permintaan, dan di atas 35 hari juga tidak memenuhi permintaan. Harus di antara 30 sampai 35 hari. Untuk rumus ialah volume kolam dibagi volume total padatan yang berhasil diendap. Nah teman-teman, tadi kan itu gunanya volume total tadi, karena seluruh soal itu bersangkutan dari 1 sampai terakhir. Jadi ketika sudah mendapatkan persentase pengendapan yang harus 90 sampai 90 ini, kita harus mencari volume total ini. Untuk mencari volume total tadi sudah kita cari bahwa nilai volume total itu ialah sebesar 99,88 ya teman-teman. Nah, untuk volume kolam itu ialah sebesar 3.444. Dari mana sih dapat 3.344? Ya sudah kita cari teman-teman di nomor 9 ini. Untuk volume total juga sudah kita cari sebelumnya. Jadi nilainya itu sebesar 33,47, atau kita bulatkan jadi 33 hari. Nah teman-teman, soal nomor 1 sampai nomor 14 sudah kita kerjakan bersama-sama. Bagi kalian yang menonton ini dan bagi saya yang mengerjakannya, semoga kalian mengerti apa yang saya jelaskan. Saya juga minta maaf kepada teman-teman. Saya termasuk manusia yang mempunyai salah dan hilaf, yang dimana saya kurang jelas tentang menjelaskan dengan juga keterbatasan fasilitas yang ada. Saya minta maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman. See you.